Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Nah saudara, sekarang saya berada di Pantai La Perouse. Jadi saya ingin memperlihatkan betapa indahnya Sydney dan Australia ya. Anda bisa lihat latar belakang saya, Pantai La Perouse. Begitu ya, desiran ombak dan bunyi-bunyi burung yang berterbangan. Kalau Anda punya kesempatan datang ke Australia, tempat ini adalah satu tempat yang saya rekomendasikan untuk Anda kunjungi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara kembali 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Kata kebenaran di sini diterjemahkan dari bahasa asli aletheia. Saudara, kalau engkau masih ingat tentang pengajaran saya yang beberapa roh dan kebenaran. Nah, kata kebenaran yang dipakai oleh Yesus adalah kata yang sama, yaitu aletheia. Yohanes 4 ayat 24 menyatakan sound doctrine daripada Tuhan Yesus Kristus, pengajaran sehat daripada Tuhan Yesus, pengajaran yang alkitabiah, pengajaran yang tanpa korup, pengajaran yang tanpa bakteri, pengajaran yang steril, pengajaran yang semestinya diajarkan di dalam gereja. Nah, sound doctrine daripada Yesus diteruskan oleh Paulus. Kalau kita tadi menyimak bacaan kita 1 Timotius 3 ayat 15, Paulus bicara hal yang sama, yaitu bicara kebenaran, yaitu aletheia. Jadi sound doctrine Yesus diteruskan oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus. Lalu orang-orang di perjanjian baru awal mula gereja Tuhan, mereka meneruskan pengajaran rasul-rasul. Nah, ini juga mengandung satu kebenaran bahwa orang-orang yang hidup di masa kini seharusnya jangan meninggalkan sound doctrine daripada rasul-rasul. Mereka menerima sound doctrine itu dari Yesus, mereka meneruskan sound doctrine itu kepada orang-orang lain, orang-orang yang bisa dipercaya. Dan hari ini saya juga ingin meneruskan sound doctrine tersebut. Jadi kebenaran yang dimaksud adalah aletheia. Ya, aletheia itu artinya apa? Aletheia itu artinya kebenaran satu-satunya di dalam Allah, dan juga kata aletheia ini tidak hanya menyinggung kebenaran tapi juga memaksudkan kewajiban manusia, kewajiban moral kita atau praktek iman kita. Jadi penggunaan kata aletheia itu sesuai dengan kata-kata atau prinsip yang sering saya ajarkan, bahwa segala sesuatu sebenarnya harus dimulai dari pengajaran, doktrin. Ya, sound doctrine. Sesudah ada pengajaran, maka akan muncullah praktek kebenaran. Praktek-praktek iman yang kita lakukan, sumbernya itu adalah bersumber dari sound doctrine. Jadi doktrin itu sesuatu yang penting sekali. Saya mau katakan sekali lagi, didaskalia hygiainose, ajaran yang sehat. Didaskalia itu doktrin atau ajaran. Nah saudara, sekali lagi, kebenaran yang dimaksud bukan hanya kebenaran yang bersifat prinsip, kata aletheia itu, tetapi kebenaran di sini adalah kebenaran yang dimengerti dan kebenaran yang dipraktekkan. Jadi apa? 1 Timotius 3 ayat 15 ketika Paulus katakan, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Maksudnya adalah bahwa gereja Tuhan yang namanya oikos itu
seharusnya menjadi tiang penopang, ya, pilar itu atau pilar dalam bahasa Inggris atau stilos itu, dan dasar kebenaran ini menunjukkan bahwa gereja itu adalah benteng penjaga kebenaran. Ya, gereja itu adalah tempat di mana kebenaran itu dipublish. Jadi saya mau tunjukkan di sini. Aletheia itu seharusnya keluar dari gereja, dipublish oleh gereja, lalu kebenaran itu harus disupport oleh gereja, lalu kebenaran itu harus didefended oleh gereja. Jadi dipublish, gereja harus menyatakan kebenaran, gereja harus mensupport kebenaran, jadi gereja harus mempertahankan kebenaran. Gereja adalah benteng penjaga kebenaran, gereja adalah benteng penjaga moral, gereja adalah benteng penjaga etika. Jadi saudara, kalau satu gereja tidak mengajarkan aletheia ini, maka orang tidak akan mempunyai referensi kebenaran. Orang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau gereja itu kompromi, maka praktek-praktek jemaat Tuhan di dalam gereja tersebut terjatuh dalam praktek yang kompromi. Saya sudah sampaikan, gereja yang dimaksud itu adalah menunjuk kepada orang, ya. Oikos yang Tuhan bilang church of the living God itu, rumah Allah itu, lalu disambung dengan kata eklesia. Eklesia selalu menunjuk kepada orang, bukan menunjuk kepada gedung. Jadi bisnis utama gereja, ya, pelayanan utama gereja adalah menyampaikan kebenaran kepada manusia. Berurusan dengan manusia, membuat manusia-manusia atau jemaat Tuhan mengerti prinsip kebenaran, sound doctrine, lalu mempraktekkan itu dalam praktek iman yang benar. Jadi pertanyaannya sekarang, saudara, uji apakah gerejamu sudah disisipi praktek-praktek dunia dan menjadi sangat duniawi. Kalau di dalam gerejamu sudah banyak praktek-praktek dunia yang diadopsi, sudah menjadi sangat duniawi, maka di dalam gerejamu sudah tidak ada lagi aletheia yang saya sampaikan. Tidak ada lagi sound doctrine. Gereja sudah mirip dengan nightclub. Gereja sudah mirip dengan bar. Gereja sudah mirip dengan restoran. Ada yang bilang ke saya, Pak Wanda katanya, kalau bicara mengenai persepuluhan, katanya banyak pendeta ajarkan, kamu makan di sini bayar di tempat lain. Ini seperti di restoran. Gereja sudah menjadi satu ladang bisnis. Ini harus dilihat. Kalau tidak ada lagi aletheia, engkau tidak perlu bertahan di tempat itu. Karena bisnis utama gereja itu adalah manusia. Ya, people, mission, begitu. Misinya adalah manusia. Memberitakan kebenaran kepada manusia. Bukan bisnis gereja itu memperbesar gereja. Orang cuma sibuk bagaimana membangun gereja, bagaimana membuat kebaktian-kebaktian menjadi kebaktian yang spektakuler, tempatnya di mana, musiknya itu dibagusin, tapi firman Tuhannya memble. Tidak ada firman yang diajarkan di situ, tidak ada kebenaran yang diajarkan. Gereja harusnya menjaga kebenaran dengan ketat sehingga pelan-pelan mengubah sikap duniawi menjadi sikap yang sesuai dengan kebenaran aletheia. Orang yang masuk gereja itu diubahkan. Orang yang masuk gereja itu mengalami pembaharuan, bukan di dalam gereja. Justru orang menjadi tambah berdosa, jatuh di dalam dosa. Begitu, saya sudah sampaikan kalau gereja tidak kuat di dalam prinsip-prinsip kebenaran mengenai pernikahan, maka orang melihat bahwa menikah itu dengan kumpul kebo itu sama. Begitu, apa bedanya? Kalau gereja memberkati orang yang sudah menikah, gereja memberkati orang yang sudah bercerai, lalu bagaimana? Apa bedanya prinsip kebenaran dengan prinsip dunia? Nah, ini saudara harus kita lihat. Begitu, gereja itu bukan lembaga catatan sipil yang hanya menjadi tempat untuk menikahkan orang. Begitu, menyelesaikan persoalan manusia. Waktu orang sudah hamil datang kepada pendeta, Pak Wanda tolong nikahkan anak saya. Saya tanya kenapa? Ya sudah hamil Pak, tolonglah Pak. Ya nggak bisa seperti itu.
Begitu. Kita itu tempat untuk menyatakan kebenaran. Jadi kebenaran seharusnya dimulai dengan diri kita sendiri. Tadi saya katakan aletheia itu adalah kebenaran Tuhan, sound doctrine. Tetapi juga ada kewajiban manusia untuk mengeksekusi kebenaran itu. Jadi dalam bentuk yang praktis. Begitu, mengenal sound doctrine, lalu melakukan sound doctrine itu. Jadi semuanya harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang benar. Gereja diikat oleh kebenaran Tuhan, maka gereja harus melakukan prakteknya berdasarkan sumber-sumber kebenaran Tuhan. Jangan Anda berpikir Anda bisa membayar sejumlah uang kepada gereja atau pendeta untuk menyelesaikan masalahmu. Saudara, jadi ini harus betul-betul kita lihat ya, setiap hari Tuhan akan murnikan hidup kita melalui kebenaran-kebenaran yang keluar dari dalam gerejanya, yang keluar dari dalam umatnya. Kalau umatnya tidak mendukung kebenaran itu, saya katakan tadi, publish kebenaran, tidak supported kebenaran, tidak defended kebenaran, maka kebenaran itu akan tinggal nama. Tidak ada lagi orang yang percaya kepada kebenaran. Maleakhi 3 ayat 3 saya bacakan. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas, seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi pemurnian terjadi di dalam gereja Tuhan. Begitu, kebenaran itu harus kita supported. Kebenaran harus kita defended. Kebenaran itu harus kita publish. Gerejalah yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda. Dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Tuhan sendiri melalui kebenarannya memurnikan hidup kita. Mazmur 66 ayat 10. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saudara, ayat-ayat mengenai pemurnian-pemurnian bisa engkau lihat dalam Yesaya 48 ayat 10, Yesaya 13 ayat 9. Jadi bisnis utama gereja itu adalah aletheia, menyampaikan kebenaran, publish kebenaran, supported kebenaran, defended kebenaran. Bukan cuma sebuah rumah. Gereja itu bukan cuma sebuah oikos, tapi gereja itu adalah rumah kebenaran. Gereja bukan cuma sebuah kehidupan, tetapi hidup di dalam kebenaran. Gereja bukan cuma kumpulan orang, tetapi kumpulan itu adalah tiang, penopang, dan dasar kebenaran. Kita yang supported kebenaran Tuhan. Kebenaran dari Yesus diteruskan kepada rasul-rasul, diteruskan kepada orang yang dapat dipercaya, dan kita meneruskan sampai sekarang. Supaya masih terlihat bahwa kebenaran Tuhan Theopneustos itu seperti itu. Kalau sudah tidak ada lagi bedanya kebenaran Tuhan dengan apa yang kau lihat di dunia ini, maka gereja akan hanya menjadi nama saja. Tidak ada kebenaran, gerejanya besar. Ya, gereja itu bukan kumpulan orang, bukan jemaatnya yang banyak, saudara. Bukan tempat kebaktiannya yang mentereng, saudara. Bukan uangnya yang banyak, bukan populernya pendeta. Bukan tempat yang nyaman, ber-AC, bukan itu. Apakah kebenaran diberitakan di situ? Kalau tempatnya mentereng, orangnya banyak, tapi di dalamnya hanya keluar kesesatan, pengajaran-pengajaran sesat. Saya bilang pengajaran sesat itu kalau ajarannya itu konflik sekali dengan sistematika teologi dan teologia biblikal. Bila gereja tidak mengajarkan kebenaran, maka gereja itu tidak bisa lagi disebut gereja. Saudara yang kekasih, saya pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, dari Lapros Beach ya, pantai Lapros. Engkau bisa lihat di sekitar saya pantai yang indah ini. Saya menyampaikan pengajaran ini kepada Anda. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.